6. Nomor 6 ini soalnya lumayan panjang dan jawabannya pun juga cukup panjang. Mari sama-sama kita lihat soal. Ya, sudah dilihat soalnya, sekarang kita bahas satu persatu. Pancasila memiliki 5 sila di dalamnya. Di bawah ini merupakan sikap dan perilaku yang positif bla 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 sampai, namun di situ teman-teman harus lihat, perhatikan. Di sini ada kata namun yang bukan. Berarti kita mencari jawaban yang negatif. Setelah teman-teman baca soal dari awal sampai akhir, coba diperhatikan satu persatu, lihat kalimatnya adakah yang kontra atau yang tidak positif atau dia negatif. Nah, di sini kita bisa lihat nih di kalimat pertanyaannya, namun yang bukan dari sikap tersebut adalah, berarti dari yang di atas itu premisnya, kemudian di bawahnya itu adalah kontranya. Kita lihat jawabannya satu persatu. A. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan yang ditujukan untuk kepentingan bersama. Ini kan positif. Yang B. Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi, apalagi berbuat anarkis kepada manusia atau individu dan barang orang lain bila berbeda pendapat dengan pribadi kita. Ini juga positif. Yang C. Mengakui dan menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama di depan atau di hadapan negara. Ini juga positif. Yang D. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih dalam pemilu untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugasnya untuk kepentingan dirinya dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya sepertinya terlihat positif, tapi ketika kita perhatikan lagi, ternyata ada sesuatu yang menjanggal di situ. Di mana ada kata-kata menjanggalnya? Di sini. Menjalankan tugasnya is not problem, tapi untuk kepentingan dirinya, berarti itu bersifat individualistik. Sehingga inilah yang menjadi masalah. Tapi kita lihat dulu yang E, mungkin saja ini jawabannya. E. Mengutamakan dan memelihara fasilitas umum ketika mengadakan demonstrasi dan memberi kepercayaan kepada wakil mereka dalam menyampaikan usulan kepada lingkup yang lebih tinggi kedudukannya. Oh, ternyata ini jawabannya normatif dan positif. Jadi kalau misalnya kita perbandingkan A sampai yang E, ada kecondongan jawaban itu yang negatif, ada lokasinya di D. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, kita ketemu lagi di nomor 7 sekarang. Silakan dilihat nomor 7 soalnya. Ya, sudah dilihat soalnya nomor 7. Di sini ada kesalahan di bagian ini, tidak ada harusnya. Nah, baru sekarang soal dan jawabannya benar. Kita lihat, untuk mempertahankan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia perlu melakukan usaha terpadu dan berencana. Yang diminta adalah usaha terpadu dan terencana. Contoh dari usaha mempertahankan ideologi Pancasila adalah, berarti kita lihat dulu nih satu persatu, A, B, C sampai yang E. Di sini ada nggak yang mengenai usaha? Yang A, meresapi kembali cita-cita. Meresapi, apakah itu usaha? Kemudian yang B, tidak memaksakan. Yang C, hanya menjaga norma. Yang D, mengamalkan. Oke, sudah termasuk kayaknya. Yang E, membangun kehidupan masyarakat. Nah, di antara jawaban-jawaban tersebut, A, B, C itu sudah tereliminir karena kata-kata kuncinya ini sudah tidak masuk lagi. Karena yang diminta adalah usaha terpadu dan terencana. Oke, kita langsung fokus saja yang D dan E. Yang D itu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara bulat, utuh dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang selaras, serasi, dan seimbang. Sementara kalau yang E, membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, berkeadilan kepada siapapun, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sehingga dapat mengakibatkan integrasi bangsa. Secara sekilas, D dan E ini memang cukup mirip dan mungkin akan membingungkan kira-kira yang mana jawabannya.
Nah, sekarang kita bandingkan nih satu persatu. Di sini yang D, dia itu mengamalkan. Mengamalkan berarti dia mengaplikasikan kan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dikatakan di sini secara bulat dan utuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras, serasi dan seimbang. Namun ini hanya dalam bentuk teoritis. Sementara untuk yang konkretnya kita lihat, membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, berkeadilan kepada siapapun, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sehingga mengakibatkan integrasi bangsa. Goalnya adalah sebuah integrasi, dan itu berarti disesuaikan dengan kalimat pertanyaan yang di nomor 7, yaitu untuk mempertahankan ideologi ini kita harus membangun kehidupan yang aman, nyaman, dan berkeadilan. Jangan lupa Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang nomor 5 ini walaupun paling kecil secara hierarki terbalik, ini seperti ini. 4, 3, 2, 1. Tapi dia memiliki satu kalimat yang menginspirasi untuk semuanya, yaitu keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya ditanyakan mana yang paling benar, adalah jawabannya yang E, yaitu membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, berkeadilan kepada siapapun, karena ini suatu usaha, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sehingga mengakibatkan integrasi bangsa. Jadi jawabannya yang E. Oke, sekarang kita bahas nomor 8. Nomor 8 ini pertanyaannya simple, tapi kalau misalnya nggak tahu ya tetap aja nggak bisa jawab. Nomor 8. Ideologi yang memelihara keadaan yang ada, setidaknya secara umum, walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal teknis, disebut dengan ideologi A. Revolusioner, B. Konservatif, C. Demokrasi, D. Terbuka, dan D. Tertutup, yang E. Terbuka. Ideologi terbagi menjadi 2, terbuka dan tertutup. Jadi kalau misalnya ditanyakan di soal itu menanyakan tentang ideologi, berarti jawabannya hanya ada 2, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, di sini kita bisa mengeliminir mana aja jawabannya. Yang A, revolusioner tidak, konservatif tidak, demokrasi tidak, berarti tinggal yang D dan E. Kemudian di soal diberikan clue atau petunjuk membuka kemungkinan perbaikan. Jika kita melihat kalimat ini lebih condong kepada yang terbuka. Apa contoh ideologi terbuka? Contohnya adalah ideologi Pancasila. Nah, nomor 8 ini lebih identik ke yang E, ideologi terbuka. Sementara apa yang tertutup untuk contohnya? Contohnya adalah ideologi yang pernah berlaku di Uni Soviet dan di Jerman, yaitu fasis dan juga komunis. Karena ideologi tertutup itu tidak bisa membuka kemungkinan perbaikan-perbaikan karena dianggapnya sudah valid atau sudah final. Sementara untuk Pancasila ada kemungkinan perbaikan ya, untuk supaya kehidupan masyarakatnya lebih baik lagi. Jadi untuk nomor 8 jawabannya yang E, terbuka. Oke, sekarang kita bahas nomor 9. Ya, nomor 9 ini lumayan panjang pertanyaan dan jawabannya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman atau sobat akses untuk belajar. Ya, silakan dilihat nomor 9. Ya, sudah dilihat dan diperhatikan. Di sini hati-hati dengan jebakan. Di kalimat pertama tidak ada masalah, di kalimat kedua ini yang bermasalah. Di bawah ini yang bukan sehubungan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang awalnya ini dia tentang positif, lalu di sini ternyata negatif. Jadi soalnya itu yang ditanya adalah yang negatif. Silakan kita lihat jawabannya dari A sampai E.
Yang A, memperlakukan manusia atau orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini positif, ya, tidak ada masalah di situ. Yang B, mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban asasi setiap manusia dengan membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial dan sebagainya. Ini kayaknya ada yang bermasalah ini dengan jawaban ini ya. Yang di awal ini tidak masalah, tapi kok yang di sini dengan membeda-bedakan suku jadi masalah. Kayaknya ini negatif ya. Kita kunci dulu di nomor B. Sekarang kita lihat lagi yang C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tegang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini jawaban yang positif. Oke, tidak ada masalah. Yang D, gemar melakukan gerakan kemanusiaan seperti tolong-menolong terhadap orang lain, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dan menolong korban banjir. Ini juga positif. Sementara yang E, menghargai hak asasi manusia seperti menghargai kaum disabilitas agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Ya, ini juga jawaban yang positif. Berarti kita bisa lihat di nomor 9 ini ada satu jawaban yang negatif, yaitu ada di ada di option B. Jadi jawabannya adalah yang B.